Acara ini dipersembahkan oleh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut kita simak bersama laporan panitia yang akan disampaikan Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Insinyur Arif Lukman Hakim MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Andromeda Komaria MM. Narasumber yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yang pertama Bapak Dr. Andes Haji Subianto, yang kedua dari Bank Jatim Bapak Agustiawan, yang ketiga dari KSP Lestari Mandiri, ketuanya langsung beliau hadir, ini Ibu Kulsum Hidayati SEMPD. Acara ini juga selain offline kita lakukan langsung di sini juga dengan meeting Zoom meeting yang tadi sebelum acara ini dimulai sudah ada partisipan 115 peserta, mungkin sekarang sudah bertambah. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita ikuti dan dengarkan bersama sambutan pengarahan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, sekaligus berkenan membuka secara resmi talkshow pembiayaan pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Andromeda Komaria MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati dari PT Bank Jatim, Bapak Agustiawan. Yang kami hormati anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, rekan kami, mitra kami, Bapak Dr. Andes Haji Subianto MM. Yang saya hormati Ketua KSP Lestari Mandiri, Ibu Kulsum Hidayati. Yang kami hormati dan saya banggakan rekan-rekan kami dari struktural maupun fungsional dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur, para panitia, yang saya banggakan pula para peserta talkshow pembiayaan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Narasumber talkshow kali ini sangat lengkap dan saling menguatkan, karena di sini hadir teknokrat, hadir praktisi, hadir juga legislator, yang mana beliau bertiga ini hadir untuk sharing, untuk berbagi tentang apa yang sudah mereka lakukan, yang mana ini adalah untuk memotivasi bagi para KUKM Jawa Timur bahwa pembiayaan saat ini sudah semakin mudah untuk diakses. Oleh karena itu kami sangat senang sekali karena talkshow ini diadakan, yang mana ini tentu sangat menarik dan bermanfaat bagi KUKM kita yang ingin lebih mendalami tata cara mengakses permodalan melalui lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun koperasi simpan pinjam. Semoga apa yang kita
lakukan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, serta saya berharap ini akan menjadi pendorong bagi Bapak Ibu semua untuk berkarya dalam mengembangkan produk Bapak Ibu semua. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara talkshow pembiayaan dalam rangka untuk meningkatkan aksesibilitas permodalan bagi KUMKM di Jawa Timur secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menghadiahi Bapak Ibu semua 2 pantun saja. Perut sakit tak mau makan nasi, mabuk laut perut terasa mual. Saat ini sudah eranya aplikasi berbasis digitalisasi, maka jangan lagi gunakan manual. Yang kedua, pergi ke pasar untuk jual udang. Semakin sulit rasanya jadi nelayan. Jika KUKM ingin berkembang, jangan ragu untuk akses perbankan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah kita ikuti bersama acara pembukaan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti talkshow pembiayaan yang akan dimoderator oleh Ibu Ovi Darin. Dan sebelum saya serahkan kepada beliau, terlebih dahulu izinkan saya menutup acara pembukaan pada pagi hari ini. Saya Avenita mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan bangga saya akan mengundang satu persatu narasumber yang luar biasa pagi hari ini. Saya akan mengundang untuk yang pertama narasumber kita adalah Bapak H. Subianto selaku anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Selamat pagi Bapak. Boleh kita berikan tepuk tangan? Boleh, silakan bergabung bersama saya di sini Pak. Dan kemudian berikutnya saya juga akan mengundang Bapak Agus Setiawan selaku perwakilan dari Bank Jatim. Silahkan. Baik, dan berikutnya saya juga akan mengundang narasumber kita yang tidak kalah luar biasa ya, yaitu adalah Ibu Kulsum Hidayati, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Lestari Mandiri Lawang. Selamat pagi Ibu, silakan bergabung. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, di pagi yang berbahagia ini kita dalam rangka talk show pembiayaan, kita pengennya bisa ngobrol yang lebih santai begitu ya Pak ya. Kita pengen masyarakat luas dan Jawa Timur khususnya Bapak Ibu juga lebih mengerti gitu loh. Wah ternyata ada yang baru, ada yang terupdate, dan bagaimana kondisi koperasi sendiri di Jawa Timur khususnya kita akan coba bahas ngobrol-ngobrol bersama dengan Anda. Baik Pak Hasubianto, mungkin saya akan ke Bapak terlebih dahulu. Di sebelah sana Pak. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Selamat pagi, sehat selalu Mbak Ovi. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini dengan Pak Subianto bisa bergabung bersama kita. Pastinya kalau ngobrol dengan Pak Subianto, pasti kita juga pengen tahu ya Pak ya, bagaimana peran aktif dan sinergitas DPRD dalam pengembangan KUMKM khususnya di Provinsi Jawa Timur sendiri Pak. Nah mungkin untuk mengawali perjumpaan kita, ada yang ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu ke masyarakat dan juga pemirsa di rumah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang kami hormati Bu Kadis dan Pak Kabid, Pak Pembiayaan, Mas Arif dan jajarannya. Semua yang hadir yang kami hormati. Sebelum kami cerita, boleh kami mengungkap, kami bisa duduk di DPR selama 3 periode karena dukungan masyarakat Gerakan Koperasi di Kabupaten Kediri. Karena kami penggiat koperasi dan sampai sekarang kami masih tetap jadi pengurus koperasi. Bahkan kemarin mohon izin kami mendapat penghargaan termasuk koperasi berprestasi di Jawa Timur, salah satunya.
Sebelum kami lanjutkan, kami ingin bercerita dikit Bu, Mbak Ovi, biar nanti nyambung. Pertama, ketika kita kena musibah pandemi COVID yang baru lalu, dampaknya di semua sendi kehidupan, tidak hanya ekonomi, mulai kesehatan, ekonomi, kemudian agama, budaya, semuanya terkena dampak, termasuk wisata. Ya, kalau kami cerita agama, masjid-masjid juga ditutup waktu itu, kemudian sholat harus dijarangkan dan sebagainya. Kemudian yang sangat ada korelasinya dengan ibu semuanya, karena saya di daerah Mbak, kami cerita bahwa dalang itu sudah selama 2 tahun tidak bisa pentas, padahal anggotanya setiap dalang itu 60 orang. Nah, para pelaku kan juga tidak bisa memasarkan dagangannya. Biasanya kalau ada pagelaran wayang itu penontonnya, kemudian yang menjual itu luar biasa. Nah ini menjadi prihatin kita. Mudah-mudahan saat ini bagi kita Jawa Timur optimis bisa bangkit. Amin, luar biasa semangatnya Pak. Boleh kita berikan tepuk tangan? Kita harus semakin bersemangat dengan adanya Pak Subianto hadir di antara kita, Bapak Ibu. Kita juga pengen sharing-sharing lebih banyak ya Pak ya. Kita lanjutkan biar nanti nyambung. Boleh. Kemudian saat ini tadi sudah banyak disampaikan, disinggung Bu Kadis dari Kabid Pembiayaan, bahwa saat ini kita UMKM ya, khususnya koperasi dan UMKM itu dihadapkan 3 hal. Pertama produksi, yang kedua itu pasar, yang ketiga adalah pembiayaan. Dari produksi saya yakin sudah bagus, ya mulai packagingnya, mutunya dan semuanya sudah bagus atas binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian pasar yang tercipta kondisi ini kan mulai lagi seperti dari awal begitu. Maka Dinas Koperasi sudah berperan seperti salah satu contoh. Pameran ini adalah upaya ikhtiar dinas ya, agar supaya masyarakat atau penggiat UMKM ini bisa ada ruang. Kemudian yang berikutnya, selain itu hari ini pemerintah daerah Jawa Timur lagi misi dagang ke Balikpapan atau di Samarinda begitu. Ini kan upaya ikhtiar dari pemerintah dalam rangka membantu pemasaran. Selain itu Jawa Timur punya perwakilan dagang yang ada di luar pulau. Ini juga bisa dimanfaatkan. Nah, jadi banyak ikhtiar yang kita lakukan, bahkan pendidikan yang berbasis digital ini juga dilakukan oleh Dinas Koperasi dari pasar. Nah, pembiayaan alhamdulillah Dinas Koperasi sudah berusaha menggandeng semua perbankan yang ada ya, untuk memberi fasilitas. Di Jawa Timur sendiri kami selaku anggota kita pernah membentuk BUMD, salah satunya Bank Jatim, kemudian Bank UMKM yang tujuannya juga agar ikut ambil bagian untuk membiayai para pelaku. Jadi peran kita di sana. Selain itu kita punya program yang saat ini lagi kita gaungkan terus, yaitu Dagulir, dana bergulir. Hanya saja dari sekian banyak anggaran itu masih ada dana idle yang belum terserap sampai 110 miliar di Bank Jatim atau Bank UMKM. Nah ini kita dorong terus. Kenapa kok sampai nggak terserap? Kita lagi terus memanggil komunikasi, bukan memanggil, mohon maaf, komunikasi, hearing dengan dinas terkait dana bergulir. Sing salah itu yang mana? Kok sampai ada dana tidak terserap sampai sebegitu besar? Makanya kalau memang yang salah itu aturannya, maka Komisi B selaku mitra daripada Biro Ekonomi itu terus mencari. Seperti tadi kita akan ada hearing dengan dinas terkait dan juga Bank Jatim wilayah Sidoarjo untuk mengangsu kawruh apa yang kira-kira menjadi kendala agar masyarakat UMKM itu bisa berjalan dengan baik. Selain itu yang saat ini tidak pernah dimanfaatkan adalah jam krida, penjamin kredit daerah. Sebetulnya jam krida itu waktu itu kita bentuk dengan harapan pada pelaku UMKM yang sudah kredibel tapi belum bankable sehingga dijamin oleh jam krida. Itu harapannya. Baik Pak. Ya, terakhir ini kami pesan kepada semuanya termasuk dinas, kepada pengusaha besar yang sudah besar, kita dorong agar terus maju biar bisa menggandeng para pelaku UMKM.
Yang kedua, menengah harus kita fasilitasi agar dia naik kelas menjadi pengusaha besar. Terakhir, bagi para pelaku koperasi dan UMKM, wajib hukumnya pemerintah hadir di tengah-tengah mereka. Wah, luar biasa. Ini harapan kita. Amin, amin ya Pak ya. Agar para pelaku UMKM bisa hidup apalagi pasca pandemi ini. Kalau bisa semakin melejit ya Pak, kita pengennya ya. Luar biasa. Karena pertumbuhan ekonomi sangat didominasi oleh para pelaku UMKM. Tadi disebutkan PDRB kita hampir 60 Mbak, tidak 54. Jadi 67, sekian wah, di Jawa Timur. Luar biasa. Inilah ya peran pemerintah juga untuk membantu mengembangkan UMKM dan juga masyarakat biar semakin semangat lagi nih pasca pandemi ya. Itu tujuan utamanya. Siap Pak. Kalau begitu kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin harapannya bisa mewakili pemirsa di rumah dan juga Bapak Ibu pelaku UMKM ataupun masyarakat Surabaya yang sekarang hadir bersama dengan kami. Nah, menurut Bapak sendiri nih, bagaimana Pak Subianto untuk melihat program pembiayaan KUMKM yang sudah berjalan? Sejauh ini menurut Bapak sudah berjalan dengan baik atau belum nih Pak? Luar biasa. Jadi Dinas Koperasi sudah on the track. Wah, luar biasa. Sudah pada jalur yang benar lah. Yang ini yang terus perlu kita dorong. Selain dari bank yang kita miliki, Bank UMKM dan Bank Jatim, kita menggandeng bank-bank lain. Termasuk LPDB, lembaga keuangan yang menyalurkan dana bergulir dari Kementerian Koperasi. Ini luar biasa sekali. Jadi sudah luar biasa nih sejauh ini menurut Bapak. Nah, kalau untuk peran dari DPRD sendiri nih Pak, bagaimana nih sejauh mana perannya dalam mengawal program pengembangan dari KUMKM sendiri? Seperti saya katakan tadi ya. Jadi pada waktu ada permasalahan untuk pembiayaan, karena masalahnya di pembiayaan, kita cari benang merahnya. Kenapa? Misalkan kalau dana bergulir kalau tidak salah itu bunganya 6%. Kita ingin bunganya itu diturunkan lagi. Agar masyarakat itu bisa mengakses dengan enjoy. Baik, jadi dengan kenyamanan yang mana diberikan kemudahan akses dan juga kredit yang bunganya lebih rendah harapannya ya Pak ya. Jadi bisa APBD membantu subsidi bunga itu tadi. Nah, inilah yang diperjuangkan oleh pastinya Pak Subianto dan juga Komisi B ya Pak ya. Kita pengennya ada komunikasi yang terjalin dengan baik sehingga semua bisa terlaksana enak untuk para pelakunya dan juga untuk perbankan yang memberikan dananya seperti itu. Nah, baik Pak. Apa saja nih kiranya atau ke depannya? Tadi kan kita sudah melihat bahwa menurut Bapak, wah sudah on track semuanya nih, alhamdulillah sudah bekerja dengan maksimal, sudah bekerja dengan baik. Nah, kira-kira mungkin ada nggak Pak 1-2 hal yang kiranya perlu dievaluasi agar menjadi lebih baik? Jadi yang sudah baik menjadi lebih baik lagi nih kalau bisa ke depannya dengan ekonomi yang terus alhamdulillah dan insya Allah bisa makin naik lagi. Jadi kami berharap dari dinas itu sendiri, manakala kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan KUMKM, kalau anggarannya kurang harusnya minta kepada DPR, biar kita bisa membantu untuk menambahi anggaran. Karena pada pembahasan APBD sebelum digedok dibahas di Komisi B. Nah, inilah yang kita perjuangkan yang bersentuhan dengan para pelaku UMKM ini. Nah ini dia ya, jadi perjuangannya mungkin terlihat di balik layar ya Pak ya, tapi terus bergerilya. Kita pengennya pastinya juga melalui Komisi B, mana suara-suara dari teman-teman UMKM, kita masyarakat juga bisa tersampaikan dengan baik ya Pak ya. Karena tujuannya tetap cuma satu teman-teman, yaitu agar kita semua sebagai pelaku UMKM, sebagai konsumen juga kita pengennya, wah ini semakin semangat nih mendukung produk-produk lokal, UMKM yang semangat juga dan koperasi-koperasi yang semakin maju. Nah kalau tadi dari Pak Subianto selaku anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, mungkin sekarang kita akan mendengarkan dari pihak bank dulu nih ya Pak ya. Boleh kita pindah nih Pak? Monggo ya. Nanti teman-teman juga kita sediakan sesi untuk tanya jawab. Nanti apabila ada teman-teman di sini sekiranya ada pertanyaan boleh disampaikan di akhir sesi kita. Baik, kita akan beralih ke Pak Agus Setiawan selaku perwakilan dari Bank Jatim.
Pak Agus bagaimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Ovi. Alhamdulillah sehat. Senang pagi hari ini bisa bertemu dengan Pak Agus dan juga pelaku-pelaku UMKM hari ini. Dengan bahagia kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Nah mungkin tadi juga sudah disampaikan dari sisi Pak Subianto dari anggota Komisi B DPRD Jatim bagaimana nih aktivitas dan juga sinergitas DPR dalam pengembangan KUMKM di Provinsi Jawa Timur. Nah coba sekarang saya tanya dari sisi perbankan nih Pak, karena kabarnya ada yang baru, yaitu ada yang namanya Sabda atau Sistem Aplikasi Pengajuan Dagulir. Waduh, apa nih Pak Sabda nih? Mungkin ada pemirsa yang belum ter-up to date tentang Sabda ini atau mungkin pelaku UMKM yang juga baru tahu-tahu aja tapi belum tahu detailnya seperti apa. Mungkin boleh dibantu untuk dijelaskan ke kami semua Pak. Baik, terima kasih Mbak Ovi dan juga rekan-rekan UMKM. Bank Jatim ini termasuk salah satu bank penyalur atau bank pelaksana kredit dana bergulir. Jadi mungkin kalau ada yang belum tahu Dagulir, kredit dana bergulir itu kredit program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sumber dananya dari APBD Provinsi Jawa Timur. Nah di sini banyak sekali OPD-OPD yang terlibat, salah satunya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ini. Jadi Dinas Koperasi ini dengan anggarannya bisa menyalurkan kredit dana bergulir melalui Bank Jatim. Bisa ke koperasi maupun ke UMKM. Nah, dana bergulir ini plafon kreditnya ya untuk modal kerja maksimal 300 juta, untuk kredit investasi maksimal 500 juta rupiah. Nah, selain itu juga ada kredit pembiayaan mikro maksimal 50 juta. Nah yang biasanya ditanya-tanya ini suku bunganya ya. Betul Pak, ini pertanyaan best seller kalau kata orang-orang ya Pak ya. Nah kalau suku bunga ini insya Allah ini paling murah lah di Indonesia mungkin ya, murah luar ya. biasa. Berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk plafon sampai dengan 100 juta bunganya 4% efektif per tahun. Nah, kalau yang plafonnya di atas 100 sampai 500 juta bunganya 6% efektif per tahun. Nah saya kira juga nggak ada ya di bank-bank lain ya. Malahan ada Pak Bianto yang khusus dagulir yang bersifat khusus ya. Ada dagulir bersifat umum, dagulir bersifat khusus. Yang bersifat khusus itu terkait dengan Dinas Pertanian sama Badan Ketahanan Pangan ya. Itu bisa 3% untuk pertanian, peternakan. Tapi untuk UMKM perdagangan ini bisa 4 atau 6. Untuk pengajuannya tadi yang disampaikan Mbak Ovi tadi ya. Jadi di sini ada pengembangan aplikasi pengajuan dari Dinas Koperasi, di mana kalau dulu pengajuannya manual ya, tadi yang disebutkan oleh Bu Kadis tadi manual. Betul. Pengajuannya bisa melalui Dinas Kabupaten Kota Provinsi, tapi sekarang berbasis web. Oke. Jadi nanti di Google ketik aja Sabda, SAPDA. Nah, nanti pasti muncul itu di awal pertama kali. Langsung diklik keluar itu aplikasi pengajuan. Nanti bisa Bapak Ibu pengurus koperasi tinggal milih koperasi, kalau perorangan UMKM tinggal milih UMKM. Nah, nanti tinggal mengisi datanya saja, data nama, kemudian ada alamat dan lain-lain. Kemudian juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti surat permohonan. Tinggal di-scan atau mungkin di foto cam scanner ya, kemudian di-upload di situ. Jadi Bapak Ibu pengajuannya tidak perlu datang ke dinas atau Bank Jatim, cukup melalui aplikasi itu. Nanti dari Bank Jatim akan memfollow up untuk ditindaklanjuti dan diproses. Baik, jadi kalau dulu ya Pak ya, kalau kita butuh dagulir, kita harus ke bank dulu. Bapak Ibu dari misalnya luar Surabaya harus mencari bank terdekat atau yang enak kita ke Surabaya aja gitu ya Pak ya. Ada usahanya, ada transportnya. Nah sekarang semua sudah serba digital Bapak Ibu, semuanya bisa diakses melalui online saja. Bapak Ibu tinggal buka browsernya, bisa dari Google atau mungkin webnya ya. Nanti langsung ketik Sabda, SAPDA ya. Nanti akan langsung keluar tuh websitenya. Bapak Ibu bisa klik di situ. Jadi semuanya kita pengen Bapak Ibu semakin mudah untuk mengakses segala kebutuhan usaha Bapak Ibu, dan kalau bisa semuanya paperless. Ya, itu yang paling kita pengen ya. Semuanya serba digital, tinggal scan aja, terus tinggal di input. Jadi nggak ada ke bank terus ngisi, nanti pulang balik lagi gitu ya Pak ya. Betul Bu Ovi, iya. Jadi sekarang lebih mudah sekali ya. Pelaku UMKM ini kan terutama
kebanyakan one man show. Betul. Jadi mereka mau meninggalkan tempat usahanya juga harus tutup. Benar. Makanya ini dibantu dengan HP saja bisa mengajukan langsung dari lokasi tempat usaha, gitu Mbak Ovi. Itu yang kita pengen ya. Jadi Bapak Ibu tuh kita pengennya tetap di tempat usahanya aja, udah nggak usah mondar-mandir, worowiri, cukup sambil kerja, sambil buka laptop atau handphonenya ya Bapak Ibu ya, langsung bisa mengecek bagaimana cara untuk aplikasi Sabda sendiri. Nah, untuk ikut program dari Sabda ini Bapak, tadi Bapak sempat bilang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya Pak ya. Nah mungkin boleh diberikan apa nih beberapa syarat yang paling penting dulu deh, atau paling perlu usaha dan waktu untuk kita siapkan, kira-kira apa nih Pak? Oke, terima kasih Mbak Ovi. Jadi persyaratan umum ya untuk kredit dana bergulir, yang pertama kalau perorangan harus cakap hukum. Ya, cakap hukum ini dewasa. Jadi sesuai undang-undang mungkin berbeda, ada yang 17, 18 tahun, 21 tahun, atau sudah pernah menikah. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak memiliki tunggakan kredit. Nah, nanti dari pihak perbankan nanti lihat BI checking atau SLIK, namanya sekarang SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Jadi pihak perbankan bisa mengetahui calon debitur atau pemohon kredit ini punya pinjaman di bank manapun yang ada di Indonesia. Nanti juga kelihatan apakah pemohon kredit ini kreditnya lancar atau tidak. Nah, yang ketiga ini yang paling utama juga, bahwa untuk dapat kredit dana bergulir, jadi UMKM atau koperasi ini tidak sedang menerima pembiayaan ganda. Artinya kalau mengajukan kredit program dagulir ini harus tidak sedang memiliki kredit program. Misalkan sudah punya KUR ngajukan dagulir nggak boleh ya. Jadi harus benar-benar belum dapat kredit program baru bisa mengajukan kredit dana bergulir. Itu persyaratan umum. Nanti juga ada persyaratan dokumen. Nah, kalau untuk UMKM dan koperasi pasti beda. Kalau untuk UMKM perorangan, saya rasa Bapak Ibu pelaku UMKM juga sudah tahu ya. Surat permohonan, fotokopi identitas KTP, surat keterangan usaha, dan untuk yang nominal besar pun biasanya kita syaratkan ini NIB, nomor induk berusaha. Tadi Bu Kadis juga bilang ya, kalau kesulitan untuk surat izin usaha bisa ke Dinas Koperasi gratis tadi untuk NIB-nya. Kalau untuk koperasi syarat utamanya ini Bu sudah melakukan RAT 2 tahun terakhir itu. Nanti juga melengkapi susunan pengurus, melengkapi akta pendirian dan badan hukum koperasi, dan juga kalau untuk KSP harus ada surat izin usaha simpan pinjam. Nanti kalau belum ada surat izin usaha simpan pinjam bisa menghubungi Dinas Koperasi setempat. Oh, baik. Tapi sebenarnya persyaratan-persyaratan ini kan kalau Bapak Ibu sekarang nyiapin atau nyatet kan nggak sempet ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di website Sabda sendiri bisa kan ya Pak? Ada ya. Ya. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di sini, baik dari pelaku UMKM atau koperasi, aduh detailnya apa saja nih yang harus disiapkan. Nah, sebelum aplikasi Bu, Pak, boleh saya sarankan untuk ngecek itu baik-baik, dicatetin. Oh, ini sudah, nanti baru tinggal aplikasi ya Pak ya. Betul Mbak Avi. Sekarang pun kalau mau ngecek bisa langsung lewat HP. Ya, silakan. Boleh. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau ngecek dari handphone ya, langsung buka aja Google-nya atau Safari-nya, ketik Sabda SAPDA. Nah, nanti di situ sudah jelas ya Pak ya bagaimana cara pengajuan, persyaratannya apa saja, monggo dicek ya. Baik. Nah, Pak, berapa nih plafon dana bergulir dan apa aja jaminan untuk mengikuti program pembiayaan ini? Mungkin boleh diulang sekali lagi. Ya, kredit dana bergulir ini ada jenisnya kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja ini maksimal 300 juta, investasi maksimal 500 juta rupiah. Baik. Kalau untuk pembiayaan mikro maksimal 50 juta. Untuk agunannya termasuk kategori ringan ya. Agunan sama seperti biasanya, bisa agunan kendaraan bermotor ataupun tanah atau tanah dan bangunan. Namun nilainya ini enggak sebesar seperti yang dipersyaratkan perbankan pada umumnya. Nilainya lebih rendah.
Misalkan kalau pembiayaan mikro ya, pembiayaan mikro ngajukan 50 juta cukup roda 2 karena nilai agunannya yang dipersyaratkan minimal 25% dari plafon. Ya kalau 50 juta nilai agunannya yang harus diserahkan kepada Bank Jatim minimal 12,5 juta gitu. Kalau misalkan ngajukan 100 juta, nah agunannya cukup dengan nilai minimal 50 juta. Nanti Bank Jatim berkolaborasi dengan PT Jamkrida. PT Jamkrida ini lembaga penjaminan juga BUMD dari Pemprov Jatim. Nanti kreditnya karena agunannya nilainya rendah, maka kreditnya dijamin oleh PT Jamkrida Jatim. Gitu Mbak Afi. Baik, Pak Agus berhubungan dengan Jamkrida sendiri. Bagaimana peran Jamkrida ini Pak? Mungkin Pak Bianto juga mau menambahkan. Ya, jadi apakah mungkin ada pelaku UMKM betul-betul dia itu sudah kredibel tapi jaminan tidak punya, murni dijamin oleh Jamkrida, bisa nggak kira-kira? Sesuai untuk dagulir Pak ya, untuk dagulir ini sesuai peraturan gubernurnya bahwa tadi saya sampaikan nilainya 25% paling rendah. Jadi kalau full tanpa agunan belum ada. Jadi ya, masih ada sharing risiko antara calon terbitur, perbankan juga Jamkrida gitu. Ya inilah salah satu nanti yang kita perjuangkan bagaimana penjenengan gak duit jamin tapi dijamin oleh Jamkrida. Sehingga ini yang lagi kita perjuangkan. Ibu-ibu langsung kenceng, ya gitu Pak katanya ya. Terima kasih. Baik-baik, semoga ini menjadi berbuah manis ya Bapak Ibu ya pastinya. Karena kita pengennya kan juga semakin dimudahkan ya Pak Agus ya untuk bisa mendapatkan dagulir ini. Begitu ibu-ibu, jadi kita sama-sama berjuang ya. Baik, Pak Agus mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih. Sejauh ini sudah banyak belum yang memanfaatkan Sabda ini? Kalau belum saya mau ajakin nih sekarang. Ya, kalau Sabda ini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan. Jadi Dinas Koperasi dengan kami ini sering berkolaborasi, sosialisasi ke beberapa kabupaten kota bahwa kita informasikan kepada pelaku UMKM maupun pengurus koperasi, ini loh ada aplikasi pengajuan kredit dana bergulir. Sampai sejauh ini juga sudah ada yang mengajukan, beberapa sudah masuk ke kita dan masih dalam proses untuk analisa kreditnya. Baik. Gitu ibu-ibu tuh boleh ya. Jadi Bapak Ibu yang di sini masih punya banyak kesempatan ya Pak ya? Masih, silakan segera Ibu ya, Bapak ya. Malah diajak sama Pak Agus Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau pemirsa di rumah memiliki usaha terus pengen tahu nih, aduh bisa nggak ya saya atau apa aja sih persyaratannya? Nah boleh silakan buka websitenya sekarang. Karena kita sudah pengen memudahkan Bapak Ibu nih baik yang hadir di sini maupun pemirsa di rumah untuk bisa mendapatkan dagulir ini begitu. Dengan adanya teknologi sekarang semua serba era digital, kita pengennya Bapak Ibu juga tidak perlu repot-repot meninggalkan usahanya, harus untuk ngurus paper dan segala macam. Silahkan lakukan dari tempat usaha ataupun bahkan dari rumah untuk bisa mendapatkan dagulir ini melalui Sabda ya Bapak ya. Baik, nah Bapak Ibu tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Bianto dan juga Pak Agus dari perbankan sendiri. Kayaknya sekarang saatnya kita untuk ngobrol-ngobrol sama pelakunya langsung nih ya. Bagaimana kondisi lapangan dan bagaimana pengalamannya nih. Saya akan ngobrol dengan sosok yang luar biasa juga yaitu ada Ibu Kulsum Hidayati. Selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Lestari Mandiri Lawang dan juga Wakil Ketua Dekopinda Kabupaten Malang. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Ovi. Seger manis sekali. Senang ya ketemu sama Ibu Kulsum hari ini. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat lahir sehat batin. Aduh luar biasa ini loh ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Mungkin kalau ke Ibu sendiri sebagai pelaku usaha ya, kita pengen ngobrol tentang pengembangan usaha untuk anggota koperasi melalui akses permodalan yang diberikan oleh koperasi nih Bu. Mungkin pertama-tama kita boleh diceritakan dulu bagaimana nih proses awal Anda menjadi peserta dari pembiayaan dagulir. Mungkin dari zaman dahulu ya, zaman kita belum online, masih offline begitu Bu. Mungkin boleh diceritakan. Baik Mbak Ovi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa ya. Saya tanya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Pembiayaan di perbankan untuk anggota itu memang sangat dibutuhkan. Ya. Apalagi di saat koperasi itu masih berjalan mulai berkembang. Memang sih modal dari support dari anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya itu kalau masih kecil memang kita perlu support dari perbankan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Yang penting kita harus dapat dipercaya. Betul. Ya. Jadi kita dulu itu memang kecil, kalau tanpa dibantu oleh perbankan, kita hanya jalan di tempat gitu. Ya. Tapi alhamdulillah pertama kali yang memberi pinjaman di Lestari Mandiri itu adalah Bank Jatim. Matur nuwun Pak Agus. Iya, terima kasih. Ya, kami juga pernah mendapatkan dagulir ini 2 kali. Baik. Senilai 500 juta dari APBD tingkat provinsi. Yang pertama lunas dan yang kedua lunas bulan Mei tahun 2002 kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami juga pernah dapat dari Kementerian Koperasi 1 miliar berupa dana agribis 1 miliar. Itu pun juga lunas, Mbak. Alhamdulillah. Keren loh, boleh kita kasih tepuk tangan dulu ya. Luar biasa semangatnya. Jadi yang penting kita itu harus bisa dipercaya, bisa mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepada kita. Jangan sampai kita merasa koperasi bahwa sudah dipercaya mendapatkan dagulir, terus kita, wong ini uang negara aja lo nggak perlu dikembalikan. No way lah seperti itu, jangan sampai seperti itu. Jadi harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab dan amanah ya dan Ibu ya. Amanah Mbak Ovi. Itu yang paling penting. Nah kalau boleh tahu tadi yang pertama kali Ibu dapatkan itu kurang lebih di sekitar tahun berapa Ibu? Tahun 2004 sudah dapat dana agribis 1 miliar Mbak. Diangsur 10 tahun 2014 sudah lunas dan alhamdulillah memang sudah lunas Mbak. Dan dengan adanya dana itu otomatis Mbak keanggotaan meningkat, omset meningkat, aset meningkat, itu karena sangat membantu. Betul, jadi sangat memang membantu. harus berani dulu awalnya ya Bu ya, berani, amanah, bisa dipercaya, baru nanti insya Allah semuanya mengikuti. Nah kalau boleh tahu nih Bu, masih ingat nggak di tahun 2004 itu ya awal-awal pertama kali gitu, pada waktu itu untuk apa Bu? Untuk memberikan pinjaman kepada anggota, untuk peningkatan pinjaman. Oh baik. Jadi tadinya itu mungkin maksimal hanya 2 juta gitu. Bisa memberikan pinjaman sampai maksimal 8 juta per orang. Karena Mbak Ovi, kita mungkin lain dari yang lain seperti KSP yang lain mungkin ya. Kita menggunakan sistem kelompok dan tanggung renteng. Jadi kita punya kelompok-kelompok yang di situ saringnya untuk menjadi anggota di situ disaring oleh mereka sendiri. Jadi kita tinggal mengadakan pembinaan setiap bulan yang tanpa henti. Jadi kita punya tenaga lapangan yang kita gaji untuk mendampingi kelompok-kelompok Mbak Ovi. Jadi disitulah letak keunikannya dari Lestari Mandiri, sehingga pinjaman itu sudah sudah disaring atau sudah filter begitu ya Bu ya. Filter oleh kelompok itu sehingga apapun yang terjadi di kelompok itu ya diatasi bersama oleh kelompok itu Mbak Ovi. Luar biasa. Jadi tidak hanya bertanggung jawab tapi juga solid ya Bu ya. Insya Allah seperti itu. Wah luar biasa, kekompakan ini nih yang jarang terjadi Bu. Dan mungkin dari kekompakan inilah yang membuat koperasi Lestari Mandiri juga menjadi koperasi yang amanah dan alhamdulillah bisa berkembang terus sampai sekarang. Ya. Betul. Di tengah badai bisa bertahan. Benar. Apapun badainya hajar aja Bu ya. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, betul. Nah Bu, tapi sejauh ini nih apa manfaat dari pembiayaan dana bergulir ini kalau boleh tahu melalui Sabda untuk anggota koperasi? Kalau untuk Sabda ini menurut saya dengan konfirmasi dari Pak Agus tadi ini juga sangat membantu ya Mbak Ovi ya. Karena tidak perlu ribet, cukup melihat aplikasi, buka website, itu sudah sangat membantu menurut saya. Nah tadi yang disampaikan Pak Subianto juga saya sangat langsung ngeh gitu ya. Kalau bisa dagulir itu dagulir yang
yang nilainya masih 500 bisa ditingkatkan Pak. Inian saya bisa ditingkatkan menjadi 1 miliar gitu misal. Tapi tetap menjadi koperasi pilihan itu tetap ada prioritas gitu Pak. Ini sangat membantu, mudah-mudahan juga seluruh insan koperasi yang ada di Jawa Timur bisa mengakses kemudahan ini ya. Ya menurut saya jangan pindah ke lain hati lah Pak. Harus ke Bank Jatim aja karena ini bank kita ya Pak. Betul, betul. Ya. Banknya arek-arek Jawa Timur ya. Nah ya itu ya Pak Bu ya. Kita support ya. Luar biasa. Jadi sejauh ini memang untuk koperasi sendiri sudah ada yang merasakan dari Sabda sendiri ya Pak Agus, Bu Kulsum. Nah, kalau Sabda saya belum mengakses karena Ibu kan belum? baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Di pandemik ini sebenarnya kami harus mengajukan lagi tapi Baik. belum karena banyak anggota yang keluar dan menutup. Oh baik. Keluar itu melunasi karena takut mereka. Jadi banyak anggota yang keluar sehingga idle cash Mbak. Iya. Ya nanti kalau sudah pelan-pelan ini kan sudah mulai merangkak naik. Insya Allah kami akan mencoba lagi Pak. Gitu Mbak Baik. Ovi. Insya Allah Pak Agus nanti tolong dibantu ya tapi ya. Siap. karena mungkin Sabda Bapak Ibu juga masih terhitung baru ya Pak ya, untuk online kita masih kurang lebih belum 1 tahun ya Pak Agus ya. Nah kita pengen juga lebih sosialisasi ke Bapak Ibu dari UMKM dan juga koperasi untuk sama-sama nih mencoba menggunakan dengan pastinya pengaplikasian yang kita harapkan semakin memudahkan masyarakat Jawa Timur. Seperti itu ya Pak Agus ya. Betul Bu Avi. Baik, Bapak Ibu, karena pertanyaan dari saya untuk Bapak Ibu sudah habis kebetulan, tapi mungkin ada pertanyaan dari audiens, boleh ya? Kita coba tampung. Bapak Ibu mungkin ada yang mau, cepet gercep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendro dari Mojokerto. Pertanyaan saya untuk Pak Subianto. Ya, siap. Bagaimana pengawasan Bapak selaku anggota Komisi B DPR Jatim terhadap proses program kredit dagulir Pemprov Jatim selama ini? Itu. Terus untuk dari Bank Jatim, apakah untuk dagulir ini bisa take over Pak? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Bianto dulu ya, saya persilahkan untuk menjawab. Jadi pola pengawasannya Bapak, karena Bank Jatim, Bank UMKM sebagai penyalur kredit dana bergulir tadi, itu di bawah naungan Biro Ekonomi. Biro Ekonomi mitra kerja kita juga sama dengan Dinas Koperasi. Kita cara pengawasannya seperti nanti. Habis ini kita harus langsung mengadakan pengawasan, hearing dengan dinas terkait yang menangani dan Bank Jatim setempat. Kita minta laporannya kayak apa, gitu loh. Kemudian kalau memang ada kredit yang wajib skalanya besar, lah itu plus nasabahnya kita undang. Kena opo kok macet, gitu loh. Apakah sudah setor tapi tidak nyampe dan sebagainya. Itulah pengawasan kami. Jadi langsung kita turun Komisi B. Betul. Gitu. Matur nuwun. Adalah kredit program ya. Kredit program itu harusnya adalah untuk UMKM yang belum bankable gitu ya. Yang belum bankable. Nah, ketika kreditnya ini digunakan untuk take overnya ke kredit umum ya. Kredit-kredit komersial. Ya. Nah, saya rasa juga kurang pas ya ketika kredit program digunakan untuk take over kredit komersial. Jadi sebenarnya ini lebih pasnya kredit dagulir adalah untuk kredit-kredit startup. Kemudian kredit-kredit UMKM yang memang belum mendapat permodalan, kemudian gitu, terutama permodalan program karena memang di awal tidak diperbolehkan sedang menerima kredit program yang sumber dananya dari APBD atau APBN. Gitu Pak ya. Jadi Bapak mungkin kebutuhan di bank sekarang sudah punya pinjaman komersial, tapi ada kebutuhan lain investasi. Silakan kalau mau ngambil untuk investasinya gitu. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau sedikit boleh saya berikan summary tentang apa saja yang kita bicarakan di pagi hari ini. Sebenarnya tadi Pak Bianto selaku anggota Komisi B DPRD Jawa Timur juga menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan juga apa yang sudah terjadi sekarang ini sudah berada di track yang benar, sudah di jalan yang lurus dan benar begitu ya Bapak Ibu ya. Cuman harapannya kedepannya bisa lebih baik lagi pastinya dan bisa lebih merata dan juga dirasakan oleh
oleh teman-teman baik Bapak Ibu dari koperasi maupun dari UMKM. Sedangkan dari Pak Agus sendiri dari Bank Jatim mengingatkan bahwa kita sekarang sudah ada Sabda Bapak Ibu yang mana ini sudah bisa diakses secara online, paperless. Berikutnya juga terakhir dari Ibu Kulsum sebagaimana pelaku koperasi sendiri juga sudah menyampaikan bahwa jangan takut Bapak Ibu, pastinya silakan untuk mencoba. Siapa tahu Anda juga boleh belum pernah merasakan dagulir sebelumnya, ingin coba mendaftarkan diri ke Sabda, monggo saja, karena dengan adanya bantuan ini insya Allah kalau kita menjadi koperasi yang amanah dan juga bertanggung jawab, pasti itu bisa meningkatkan lagi baik dari sisi keanggotaannya juga manfaat bagi masyarakat sekitar. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya boleh minta tepuk tangannya dulu untuk narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini. Ada Pak Subianto, lalu Pak Agus Setiawan dan Ibu Kulsum Hidayati. Saya rasa Bapak Ibu itulah akhir dari pertemuan kita hari ini di talk show kita, yaitu talk show pembiayaan kemudahan akses permodalan bagi KUKM. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekali lagi. Semoga talk show ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga Bapak Ibu baik yang hadir secara langsung ataupun audiens di rumah juga bisa merasakan manfaatnya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh